Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sahabat, saya Uday Suhada di Banten. Beberapa pekan terakhir ini, saya sering memperhatikan beragam video, berita, dan tulisan yang diupload oleh para YouTuber, oleh media online, terkait dengan kehidupan masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Dari pantauan itu, ada beberapa video yang menurut saya itu tidak pada tempatnya. Berbeda dengan kenyataan, bahkan terkategorikan sudah masuk ke pelanggaran adat. Mulai dari hal yang sederhana sebetulnya, misalnya istilah kampung disebut desa, kemudian ada lagi istilah Baduy itu disebut sebagai tujuan wisata atau destinasi wisata, atau mengambil gambar video di tempat-tempat yang sudah jelas oleh lembaga adat di Baduy itu dilarang. Nah, inilah yang membuat saya gelisah, yang membuat saya kemudian terdorong untuk membuat sebuah video ini. Sebagai orang yang sekitar 25 tahunan bergaul dan berkomunikasi dengan komunitas adat Baduy, yakni sejak sekitar tahun 94, di mana saya waktu itu masih kuliah semester 4, sedikit banyak tahulah tentang eksistensi masyarakat adat Baduy. Jujur saya merasa terusik dan sangat greget dengan sejumlah video, berita, artikel yang saya temukan itu. Kita tahu bahwa ada 1001 tabu yang ada di Baduy. Kemudian kita juga mengenal falsafah hidup mereka yang mendunia, saya kira, yaitu lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung. Yang maknanya panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh diperpanjang. Makna substansinya adalah hiduplah dengan kejujuran, kesederhanaan, dan apa adanya. Nah, kali ini saya ingin mengingatkan kita semua, terutama bagi sahabat, para YouTuber, kemudian pemandu wisata, atau biro jasa pariwisata, atau mungkin sahabat yang punya rencana atau punya keinginan untuk bersilaturahmi, berkunjung ke masyarakat adat Baduy. Apalagi jika sahabat membawa tamu rombongan yang jumlahnya banyak. Nah, ini penting sekali untuk memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan tata tertib yang berlaku di sana. Mengapa saya harus mengingatkan masalah ini? Karena ada beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi dalam hal pelanggaran yang kemudian berbuntut panjang. Misalnya pada tahun 1996, waktu itu saya sedang riset, sedang penelitian dalam rangka menyusun skripsi. Ada berita yang menyebutkan seorang tua di Surabaya yang mengaku menikahi gadis anak Puun Baduy. Nah, itu membuat lembaga adat bereaksi keras melalui jaro pamarentahnya saat itu almarhum Jaro Pulung. Lembaga adat kemudian mengklarifikasi dan tentu saja merasa tersinggung dengan informasi tersebut karena tidak sesuai dengan kenyataan.
perlu sahabat ketahui, di Baduy itu ada 3 puun. Ada Puun Cibeo, ada Puun Cikesik, dan ada Puun Cikartawana. Ketiga puun ini anak-anak gadisnya jangankan untuk menikah sampai dengan orang Surabaya atau ke Surabaya. Keluar dari Baduy Dalam saja pun itu belum pernah. Begitu pula reaksi keras para pemangku adat Baduy atas tayangan sebuah program televisi bertajuk Jelajah waktu itu yang ditayangkan oleh Trans TV pada tahun 2000-an. Pada waktu itu 2 kali acara Jelajah tentang Baduy itu ditayangkan, Sabtu dan Minggu. Nah, pimpinan adat kemudian memerintahkan para petinggi adat untuk melakukan rapat, bermusyawarah, dan menentukan sikap. Saat itu Puun Baduy Dalam dari mulai Jaro Cibeo, Cikesik, Cikartawana bersama Baresan Salapan, kemudian Jaro Tanggungan 12, Jaro 7, Jaro Pamarentah atau Kepala Desa, mereka semua melakukan musyawarah dan keputusannya mereka kemudian menuntut pihak Trans TV untuk bertanggung jawab atas penayangan program Jelajah tersebut. Karena apa? Karena waktu itu penyebabnya adalah wartawannya datang ke Baduy Dalam, kemudian mengambil gambar video, dan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh lembaga adat. Jadi jelas, lembaga adat Baduy melarang siapapun yang berkunjung ke Baduy untuk mengambil gambar, merekam, apalagi menggunakan drone di wilayah Baduy Dalam. Itu sebabnya kemudian mereka menggugat pihak Trans TV. Saya masih ingat waktu itu sempat diminta tolong untuk menjembatani bagaimana agar proses upacara adat permohonan maaf antara pihak manajemen Trans TV dengan lembaga adat Baduy. Waktu itu Pak Taufikur Rahman Ruki, Ketua KPK pertama, turut hadir menjadi saksi, dan dari pihak Trans TV itu dirutnya langsung Pak Ishadi yang datang bersama rombongan untuk melakukan upacara adat permohonan maaf. Pertemuannya digelar di rumah Jaro Pamarentah dan hadir dari lembaga adat baik di Baduy Dalam maupun Baduy Luar yang saya sebutkan tadi. Ada Jaro Tangtu atau Jaro Baduy Dalam, 3 orang Jaro. Salah seorang diantaranya adalah Jaro Sami dari Cibeo. Kemudian ada Palawari, seingat saya Ayah Mursid waktu itu. Kemudian ada Jaro Tanggungan 12, Jaro Saidi, yang kemudian sekarang dijabat oleh putranya, yaitu Putra Saidi. Kemudian ada Jaro Pamarentah, waktu itu almarhum Jaro Daina. Dan para kokolot lainnya, termasuk Baresan Salapan, yang hadir dalam upacara adat permohonan maaf itu. Pada waktu itu saya ditanya oleh seorang pejabat di Provinsi Banten, apa yang menjadi persyaratan ketika dilakukan upacara adat. Kebetulan saya intens komunikasi dengan para petinggi adat Baduy, maka diantaranya yang harus disiapkan waktu itu ada bokor, ada boeh atau kain kafan, ada uang ringgit, ada uang koin, ada keris kecil, ada kemenyan, dan sejumlah persyaratan lain untuk dipakai pada saat upacara adat permohonan maaf itu. Nah, pada peristiwa itu Pak Ishadi sebagai dirut Trans TV menyampaikan permohonan maaf
kemudian diikuti dengan penyerahan dokumen asli maupun salinan dari video yang mereka produksi dan diserahkan kepada lembaga adat untuk kemudian dimusnahkan oleh petugas adat Baduy. Oleh karena itu, apa yang sahabat lihat, saksikan, apa yang sahabat dengar, apa yang sahabat rasakan saat berada di Baduy Dalam, kemudian ingin menyampaikan atau berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada orang lain, cukup sahabat mengilustrasikannya, sampaikan dengan lisan. Kalaupun harus membuat video, bikin semacam video testimoni, tetapi tidak memvideo apalagi mempublish apa yang ada di wilayah Baduy Dalam. Cukup sahabat ilustrasikan saja. Jika sahabat ingin menggunakan teknologinya, merekam suara, merekam gambar, mengambil foto, lakukanlah di wilayah Baduy luar saja. Clear ya? Oke. Nah, peristiwa yang juga heboh itu pada saat lembaga adat Baduy mempersoalkan penerbitan buku. Ada beberapa buku yang diterbitkan kemudian dipersoalkan oleh lembaga adat. Salah satunya adalah buku yang ditulis tahun 1985-an yang berjudul Jalan Setapak Menuju Baduy. Kemudian ada lagi buku yang diterbitkan pada tahun 2011, judulnya Saatnya Baduy Bicara. Itu dua buku yang dipersoalkan oleh lembaga adat Baduy diantaranya. Setelah dilakukan penilaian oleh lembaga adat, buku-buku tersebut dianggap melanggar adat. Oleh karena itu, buku itu harus ditarik dari peredaran. Ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita, baik itu para jurnalis, para YouTuber, para penulis, atau siapapun. Jadi sahabat semua, berhati-hatilah. Terutama bagi sahabat yang masih muda. Karena komunitas adat Baduy itu memiliki banyak kearifan lokal, kita semua harus memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga dan melindunginya. Sahabat tahu bahwa di Baduy Dalam, para tamu atau pengunjung dilarang menggunakan tape recorder, handphone, Android, kamera, drone, dan sebagainya. Nah, bagi sahabat yang hidup di dunia pariwisata, pengelola jasa tour and travel misalnya, sahabat juga harus berhati-hati dalam mengantar atau memandu para tamu yang hendak bersilaturahmi ke Baduy. Sungguh pun sahabat mungkin merasa serba tahu terhadap seluruh aspek kehidupan yang ada di Baduy. Tetap yang paling utama jaga etika kita. Jika itu dilarang oleh lembaga adat, tolong hormati. Jangan sampai justru merugikan masyarakat Baduy sendiri. Kemudian, jika sahabat memiliki tamu dari luar negeri, tamu asing, tolong jangan pernah dibawa ke wilayah Baduy Dalam. Cukup sahabat bawa ke wilayah Baduy luar. Karena orang asing juga menjadi salah satu yang dilarang untuk masuk ke wilayah Baduy Dalam. Nah, jadi bagi kita yang tahu aturan, jangan kemudian mengabaikan. Sahabat yang mungkin merasa lebih modern, semestinya justru lebih bisa menghormati aturan hidup yang berlaku di masyarakat setempat. Mungkin sahabat ada yang belum tahu
bahwa setiap 3 bulan sekali di Baduy itu ada upacara adat yang disebut dengan nyapuan. Yang mereka bersihkan itu bukan saja hal yang sifatnya lahiriah yang dibawa oleh para tamu ke Baduy, tetapi juga dari sisi yang batiniah. Yang mereka bersihkan bukan saja sampah yang bersifat fisik yang dibawa oleh para tamu, baik itu berupa plastik, botol minuman, kemudian kaleng, serta sisa makanan yang sifatnya anorganik. Tetapi lembaga adat Baduy melakukan upacara nyapuan ini juga dari sisi batiniahnya. Misalnya ada tamu yang perilakunya tidak baik, melakukan sesuatu yang amoral misalnya. Itu juga dilakukan upacara pembersihan oleh lembaga adat Baduy. Believe or not, sahabat, jika Anda melanggar aturan adat saat berada di kawasan Baduy, maka bisa jadi sahabat akan merasakan akibatnya di kemudian hari. Banyak sekali contohnya. Setelah pulang dari Baduy, kemudian dia mengalami sakit yang tidak terdeteksi secara medis. Kemudian dia menyadari, oh iya, waktu di Baduy kemarin saya melakukan pelanggaran adat. Kemudian dia datang lagi ke Baduy melakukan permohonan maaf. Itu kan capek, kasihan. Nah, Baduy bagi saya itu seperti kampung halaman kedua. Mungkin karena seringnya saya berkomunikasi dengan komunitas adat Baduy, terutama dengan para tokoh adat, saya merasa punya tugas khusus untuk memerankan diri, mengadvokasi ketika ada persoalan eksternal yang mereka hadapi, misalnya tentang sengketa di perbatasan antara Baduy dengan masyarakat luar, atau dalam peristiwa yang sepanjang sejarah perjalanan Baduy itu baru pertama kali terjadi, yakni kasus Sadim. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Sadim, warga kampung Cikesik, warga Baduy Dalam, terhadap warga di luar Baduy pada tanggal 17 Agustus tahun 2005. Peristiwa itu membuat geger, karena di Baduy belum pernah terjadi sekalipun. Jangankan untuk membunuh, meneteskan darah akibat bercanda pun itu sudah merupakan pelanggaran adat yang harus dihukum. Apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Dengan peristiwa itu muncul istilah di Baduy, kami bingung temanggih tungtung, kami susah temendak lebah. Karena saking kesulitannya mereka untuk mencari solusi, harus diperlakukan seperti apa Sadim ini. Sadim harus dihadapkan pada dua hukum. Ada hukum adat, ada hukum positif, hukum negara. Dan ini menjadi catatan penting bagi para ahli hukum terkait dengan pemberlakuan dua hukum sekaligus terhadap satu perbuatan hukum tertentu. Di lembaga adat sendiri, ternyata bukan Sadim saja yang akan dihukum, tetapi lebih dari itu, keluarganya, istri dan anak-anaknya juga harus menanggung akibatnya. Menanggung akibat hukum adat. Anak dan istrinya kemudian harus dikeluarkan dari Baduy Dalam. Dalam bahasa Baduy, hukuman itu disebut dengan belapati. Secara kebetulan, Sadim divonis bersalah dan dikenakan hukuman 7 bulan 8 hari. Pada tanggal 23 Maret tahun 2006,
Sadim kemudian dibebaskan. Nah, balik lagi ke topik kita. Sekali lagi, tolong jaga sikap dan perilaku sahabat saat melakukan sabah budaya Baduy atau sabah budaya Tatar Kanekes atau silaturahmi budaya. Di pos pintu masuk jalur Ciboleger, di sana ada tata tertib yang bisa kita pelajari agar sahabat selamat, warga masyarakat Baduy juga nyaman, tentram, tenang. Kita jaga kebersamaan, saling menghormati, saling menghargai nilai-nilai budaya masing-masing. Itu yang paling penting. Begitu pula bagi sahabat yang memilih jalur pintas di Cijahe. Sama, patuhilah. Maka sungguh sahabat akan dihormati, akan dihargai, akan dimuliakan oleh orang Baduy manakala kita mampu menghargai kearifan lokal yang berlaku di masyarakat Baduy. Demikian mancing ide ala Uday Suhada kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.